Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Fatra Erlangga dari kelas Permahoni akan menyampaikan tentang buku Hujan. Buku berjudul Hujan ini ditulis oleh Tilly, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Umum. Resensi saya mulai dengan quotes dari buku ini, yaitu hidup ini memang tentang menunggu kita untuk menyadari kapan kita akan berhenti menunggu. Keren kan? Dan yang kedua yaitu barang siapa yang bisa menerima maka dia akan bisa melupakan hidup bahagia, tapi jika dia tidak bisa menerima dia tidak akan pernah bisa melupakan. Buku ini berkisah tentang perpisahan, persahabatan, cinta, dan tentang melupakan. Cerita ini mempunyai dua latar, yaitu pada tahun 2042 dan 2050 dengan segala kecanggihannya. Kota di tempat ini tidak diberi nama, namun itu pasti terletak di negara subtropis. Alurnya maju mundur seperti saya bilang, yaitu antara tahun 2042 hingga 2050, yang dimulai pada tahun 2050 saat tokoh utama ingin menghapus ingatan menyakitkannya tentang pengalamannya dari tahun 2042 hingga 2050. Sinopsisnya, buku ini tentang perjuangan hidup gadis bernama Lail yang mengalami bencana gunung meletus pada hari pertama sekolah. Telah membuatnya yatim piatu dan hanya membersihkan 10% manusia, seperti yang di awal saya bilang tadi. Beruntung ia diselamatkan esok, yang memiliki seorang ibu yang tidak meninggal, namun kedua kakinya harus diamputasi. Selama hampir setahun, mereka berdua tinggal di pengungsian. Mereka tidak pernah terpisahkan. Mereka itu sangat dekat sehingga hampir semua pengungsian tahu tentang mereka. Hingga akhirnya pengungsian ditutup dan mereka berdua dipisahkan. Lail tinggal di sebuah panti asuhan, sedangkan Esok diadopsi oleh sebuah keluarga yang Lail tidak tahu itu siapa. Di panti sosial, Lail mendapatkan teman sekamar bernama Maryam. Maryam yang memberikan keribu yang halus menjadi teman dekat Lail. Pertemuan Lail dan Esok semakin berjarak. Tidak pernah bisa ketemu setiap hari, hanya sebulan sekali. Tapi bagi Lail itu sudah cukup. Selama panti sosial, Lail dan Maryam menyibukkan dirinya dengan mengikuti organisasi relawan. Mereka telah mengukir prestasi, yaitu mereka menyelamatkan kota di hilir karena bendungan di hulu retak. Dan apabila bendungan terjebol akan mengacaukan dua kota kembar itu. Satu cara menyelamatkannya yaitu harus memperingati dengan lari sejauh 50 km di antara badai. Saat Lail dan Esok bertemu, mereka selalu berbicara tentang aktivitas mereka masing-masing. Namun makin lama Esok makin sibuk karena dia harus mengikuti kuliah, dan mereka pun hanya bisa bertemu satu tahun sekali. Dan si Lail baru mengetahui bahwa keluarga yang mengadopsi Esok adalah keluarga wali kota. Singkat cerita, ternyata Esok tengah mengerjakan sebuah kapal luar angkasa yang akan membawa penduduk bumi ke luar negeri karena iklim semakin tidak stabil, yang disebabkan oleh banyak negara subtropis menyemprotkan gas anti sulfur dioksida di lapisan stratosfer, membuat iklim normal untuk sementara dan memanas untuk selama-lamanya. Tidak semua penduduk bisa mengikuti kapal ini. Hanya sedikit mereka dipilih secara acak. Dan Esok memiliki 2 tiket dalam kapal tersebut. Wali kota datang pada Lail karena wali kota takut Esok akan menyerahkan tiket untuk Lail, dan wali kota itu meminta untuk memberikan tiket itu pada Claudia, anaknya.
Terjadi kesalahpahaman. Lail tumbuh dewasa dan dia sudah mengerti dengan perasaannya. Lail membutuhkan keputusan esok, namun esok tidak memberikan sedikit kepastiannya. Hingga pada detik-detik menjelang penerbangan kapal, Lail justru memutuskan untuk masuk ke ruangan modifikasi ingatan. Lail ingin menghilangkan semua bebannya, menghapusnya dari ingatannya tentang esok. Esok yang ternyata tengah menjalani proses pemindahan data hingga tak bisa menghubungi Lail, tak dapat menghentikan proses itu, sekalipun ia telah membuat teknologi canggih dunia ini. Namun, akhirnya, pada detik terakhir, sebelum alat modifikasi itu bekerja, Lail memutuskan untuk memeluk erat semua kenangan yang menyakitkannya. Benang merah yang menandakan kenangan menyakitkan telah berubah menjadi benang berwarna biru. Lail tidak melupakan esok. Hari itu juga, pesawat itu diluncurkan. Lail dan esok tetap tinggal di bumi bersama-sama. 1 bulan kemudian, mereka menikah. Elijah mengerti bahwa Elijah sebagai yang mengoperasi Lail tadi mengerti bahwa bukan melupakan jadi masalahnya, tapi menerima. Barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan dan bahagia. Tetapi jika dia tidak bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa melupakan. Kelebihan buku diantaranya yaitu materi bahasa dalam novel ini cukup ringan dan mudah dipahami. Alurnya tidak membosankan dan sudah sesuai dengan jalan cerita, tidak terasa dipanjang-panjangkan atau dilambat-lambatkan. Belum lagi banyak kejutan yang terjadi dalam novel ini yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Misalnya adanya musim dengan berkepanjangan akibat efek gunung meletus yang kita baru tahu. Kemudian pada catatan Indonesia, musim itu berubah menjadi musim panas yang berubah menjadi malapetaka bagi dunia. Musim panas dan bertahu ujungnya dan hujan tak lagi turun ke bumi. Hal-hal seperti ini membuat imajinasi kita melambung tinggi. Belum lagi dengan kecanggihan teknologi dan tidak ada daftar isi dan sinopsis novel belakang juga menjadi daya tarik tersendiri dalam novel ini. Hal ini akan membuat para pembacanya penasaran dan tidak ada pilihan lain selain terus membacanya hingga akhir. Kekurangan buku, menurut saya, tokoh Lail dalam novel ini karakternya kurang kuat. Dia hanya seorang gadis lemah, cengeng, tidak punya sisi apa-apa. Keberhasilannya pun tuh hanya kan ajakan dari temannya Maryam. Tanpa Maryam, Lail tak akan bisa meraih apapun. Seharusnya, sebagai tokoh utama, Derelie mendapatkan Lail sebagai inisiator, bukan tokoh yang mengikuti apapun kemauan temannya, walaupun hasilnya baik juga. Beberapa bagian dalam novel ini menyatakan kalimat secanggih-canggihnya teknologi tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Namun, agama tidak disinggung sedikit pun di novel ini, sehingga kayak nggak sinkron gitu. Terlepas dari beberapa kekurangan ada dalam novel ini, saya cukup puas dalam membacanya. Ada senyum yang terukir pas membacanya. Efek dalam cerita novel hujan ini juga membekas hingga beberapa lama. Masih terbayang-bayang adegan-adegan terjadi dalam cerita dan membuat saya tidak bisa move on dalam seminggu. Kalau seminggu juga sih. Sampai sekarang saya pun masih bisa mengingatnya. Yang pasti, novel ini telah sukses membuat saya bermain imajinasi dunia masa depan. Jika direnungkan, ada banyak pelajaran tersirat dari cerita novel ini. Novel sangat bagus dan sangat direkomendasikan untuk dibaca siapa saja. Sekian dari saya, Yuda Fatra Erlangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.